atau mantis, ukuran tubuhnya memang gak lebih dari 9 cm. Tapi bukan berarti mereka gak jago memangsa. Penasaran kan sama Sobat Otan ini? Sederet fakta unik tentang mantis, Otan sajikan saat ini juga untuk teman-teman di rumah. Cekidot! Yang pertama, mantis jago berkamuflase alias menyamar. Salah satunya yang dilakukan oleh orkid mantis ini. Yap, seperti namanya. Orkid mantis suka sekali mendekat ke bunga anggrek untuk menyamar. Dengan begitu, ia akan mudah menangkap buruannya. Nah, kena deh sob. Sobat Otan ini mampu berdiam diri di bunga anggrek ini sepanjang hari sampai mangsanya datang loh. Sebelumnya, ia akan mengeluarkan feromon atau bau layaknya bunga untuk mengelabui buruannya. Dengan cara itulah, serangga buruannya seperti lebah akan mendekat. Dan tahu dong apa yang selanjutnya terjadi? Yap, orkid mantis pun mendapat santap makan siang yang lezat. Oh iya, yang jago berkamuflase bukan cuma orkid mantis kok. Dia juga. Namanya mantis daun mati. Teman di rumah pasti bingung kan bedain mana mantis mana daun kering? Detail urat-urat pada daunnya pun sangat mirip. Cakep. Wow, teman-teman lihat sayapnya si mantis tadi. Om editor, tolong videonya diperlambat. Wih, Otan gak sangka ternyata kamu punya pukulan cepat dan sayap seindah ini sob. Rupanya mengembangkan sayap seperti tadi merupakan caranya untuk mengintimidasi predator atau mantis lain yang ingin masuk wilayah kekuasaannya. Yap, mantis memang punya sifat teritorial. Teman, bagian tubuh mantis memang telah dirancang untuk mudah melumpuhkan mangsanya loh. Contohnya kepala mantis yang bisa memutar 180 derajat. Ia jadi mudah menengok ke seluruh sisi tanpa harus menggerakkan anggota tubuh lainnya, sehingga rivalnya tidak bisa merasakan kehadiran dirinya. Luar biasa. Lalu kaki depannya. Tergolong dalam tipe raptorial, kaki Sobat Otan ini telah mengalami modifikasi seperti lengan. Ditambah lagi, di sepanjang kaki depannya terdapat banyak duri yang super tajam. Jadi ia mudah mencengkram serangga sampai burung. Dan dijamin gak bakal bisa kabur. Oh iya, serangan mantis kepada lawan-lawannya juga sangat cepat. Berkisar antara 0,03 sampai 0,05 detik saja. Wow, udah kayak serangan pukulan The Flash nih. Nah, sekarang Otan mau membandingkan nih kecepatan serangan si mantis dengan agen Otan ahli karate ini. Oke agen, kamu sudah siap? Mulai! Wow, pukulan tanpa bayangan ini mampu memadamkan lilin walaupun tidak mengenainya langsung. Tapi, apakah ia memiliki kecepatan serangan seperti mantis? Mari kita hitung waktunya sob. Teman, ternyata serangan agen ini berkisar antara 0,08 sampai 0,1 detik saja. Walaupun masih jauh di bawah 1 detik, tetap saja belum bisa mengalahkan si mantis nih. Cakep. Sayangnya segala kelebihan yang ia punya juga dipakai mantis untuk menyerang sesamanya. Bahkan mereka tak segan-segan memakan bangsanya sendiri, alias kanibal. Serem. Ada fakta mengerikan dari sobat kita ini teman. Sembah betina adalah pelaku kanibalisme terhadap pasangannya loh. Selesai kawin, belalang sembah betina akan memotong kepala si jantan lalu memakannya. Ini terjadi karena si betina kelaparan setelah proses perkawinan dan hanya si jantanlah mangsa tersedia yang paling dekat. Eits, bukan cuma urusan perut. Alasan lainnya adalah kanibalisme saat perkawinan ternyata bisa membuat si betina menghasilkan sel telur lebih banyak. Keturunan mereka pun jadi lebih banyak. Nah, ini telur-telur mantis, terbungkus di dalam kantong yang disebut OTK.
300 butir telur bisa muat tertampung di dalam OTK loh. Nah, setelah 5 minggu, menetaslah telur ini menjadi nimpa, alias anakan orkid mantis. Terus kok warna anakannya bisa berbeda gitu? Nah, kalau ini terkait dengan pigmen yang terkandung pada hemolim serangga. Hemolim adalah cairan di tubuh serangga yang mirip darah pada manusia. Bedanya, pigmen pada hemolim bisa membuat tubuh berwarna-warni, seperti putih pada orkid maupun kuning pada golden mantis, teman. Lontong! Lontong! Tolong! Tolong! Ada yang tenggelam! Otan butuh pelampung, teman! Mereka butuh bantuan! Tapi... Kenapa paman-paman ini di laut begini sih? Bikin Otan panik saja. Yang di rumah jangan ikutan panik ya. Adegan ini adalah adegan para nelayan dari Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara, teman. Tapi kenapa mereka serius banget sampai Otan dicuekin deh. Otan ikutin ah. Pertama-tama perangkap ditebar terlebih dahulu. Panjang perangkap yang ditebar memang ekstra besar dan panjang, teman. Makanya butuh banyak orang untuk melakukannya. Ikan, jangan bergerak. Kalian sudah terkepung. Percuma, kalian mau kabur kemana? Sudah tidak ada jalan lagi. Oke, paman semua. Tarik jaringnya. 1, 2, 3. Wuhuu! Ikannya banyak. Ya, yang lagi di depan TV, ada yang tahu ini ikan apa? Masyarakat di Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara menyebutnya ikan buko. Dilihat-lihat dari kamus perikanan Otan sih, ikan ini masuk dalam keluarga race. Lebih tepatnya, three-spot race, teman. Nah, paman nelayan biasanya setiap pagi di saat air laut tidak pasang maupun surut, biasanya mereka mencari sobat Otan di sini. Dan masih menggunakan jaring tradisional loh, teman. Ikan yang biasa ditemukan di perairan Indo-Pasifik ini umumnya memiliki tubuh yang kecil dengan ukuran kurang dari 20 cm. Tahukah kalian kalau kebanyakan ikan race mempunyai mulut yang protaktil? What? Apa artinya ya? Mulut protaktil artinya memiliki rahang yang terpisah dari tengkoraknya. Beberapa spesies juga diketahui memiliki bibir yang tebal. Sirip bagian dorsal memiliki 8-21 ruas. Contohnya seperti ikan Napoleon race ini. Teman, Otan mau kenalin kalian sama sobat Otan nih. Cukup ganteng kok. Malah menurut Otan, ialah ular yang paling mancung. Maksud Otan bukan mancung hidungnya ya, tapi mancung mulutnya. Perhatikan. Iya kan, iya kan? Kayaknya kamu salah jalan. Jangan ke situ.
memang terkenal galak. Semut prajurit akan langsung menyerang jika ada gangguan terhadap keberlangsungan sarang mereka. Sobat Totan ini terkenal sebagai hewan teritorial, alias menjaga wilayahnya dari ancaman. Walaupun tubuhnya kecil, tetapi mereka tidak takut terhadap makhluk lain yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar. Mereka akan menyerang dengan cara bersama-sama. Weh, kayak keroyokan gitu ya. Si ular mencoba melepaskan diri dari gigitan Sobat Totan ini, teman. Syukurlah Sob, kamu bisa bebas. Ayo, langsung pergi yang jauh. Si ular pucuk ini memang cukup sering muncul di tayangan Otan. Tapi kalau dipikir-pikir, kemunculannya selalu naas. Dia jadi seperti bulan-bulanan hewan-hewan lain yang lebih kuat. Ada yang digigit biawak Argus, dikalahkan oleh Jelarang, dihajar habis-habisan oleh si Indonesian Forest Dragon. Bahkan pernah juga kemunculannya pada tayangan dikalahkan oleh Katak dan si Kalotes. Aduh, kalau diceritain semua cukup sedih deh pokoknya. Bahkan nih, ada yang lebih sedih. Ia belum pernah sekalipun menjadi tokoh utama yang Otan ceritakan. Baik deh, tayangan Otan kali ini, Otan akan fokus membahas kamu. Sebagai ular pohon, kamu sebenarnya nggak kalah tangguh kok. Firasat Otan sepertinya sebentar lagi ia akan beraksi nih. Kayak ada sesuatu gitu. Tuh, ia mulai gelisah dan pasang kuda-kuda menyerang. Posisi tubuhnya dibentuk melekuk-lekuk menyerupai huruf S. Tentu bukan tanpa alasan. Bentuk tubuh seperti huruf S ini akan berfungsi sebagai pegas untuk melancarkan serangan. Itu dia, pasti kamu yang cari itu kan? Iya, si cicak. Reptil kecil ini pasti bagimu adalah santapan lezat. Kalau mau menangkapnya, kamu harus cermat dan tepat sasaran, Sob. Si cicak itu pandai menghindar dari serangan. Gerakan refleksnya cukup dapat diandalkan. Pelan-pelan. Iya. Sayang sekali. Ia lolos kali ini. Ini artinya kamu harus lebih cekatan lagi menangkapnya. Rupanya kamu masih belum menyerah juga ya. Kejar terus sampai dapat. Itu dia. Sekarang ia ada di ranting pohon sebelah situ. Yap. Kali ini tangkapan si ular pucuk lumayan jitu. Wah, bisa makan kenyang kamu malam ini, Sob. Biar kecil-kecil gini, ular pucuk mempunyai bisa. Kadar bisanya kecil, tidak berbahaya bagi manusia. Tapi, kadarnya cukup untuk mematikan cicak kecil seperti ini ataupun burung-burung kecil. Teman-teman di rumah, perhatikan mata si ular pucuk nggak? Yap, betul. Bentuk pupil matanya pipih mendatar alias horizontal. Otan jadi keingat mirip mata kambing. Jarang banget ada mata ular berbentuk pipih mendatar seperti mata ular pucuk. Pupil mata pipih mendatar seperti yang dimiliki si ular pucuk ternyata punya keunggulan loh. Salah satunya yaitu mereka dapat melihat keadaan sekitar lebih luas. Kalau ada ancaman datang, mereka sangat peka. Bahkan yang datang dari belakang mereka. Tuh lihat, saat diganggu atau ada ancaman, si ular pucuk langsung merespon dan mengambil ancang-ancang bertahan. Coba bandingkan dengan mata kucing atau mata ular viper yang pipih tegak alias pipih vertikal ini. Mata berbentuk pipih vertikal ini biasanya dimiliki oleh ular-ular yang bersifat aktif di malam hari. Mereka dapat melihat dengan baik dalam keadaan minim cahaya. Saat berburu, mereka bersifat ambush, alias menunggu untuk menyambar mangsanya. Makanya, ia bisa dengan sabar menunggu mangsanya lewat di tempat ia menunggu. Dan kemudian menyambarnya. Ada juga ular yang bentuk pupil matanya bulat seperti si ular kobra ini.
Ular yang memiliki bentuk pupil mata bulat seperti ini biasanya aktif di siang hari, alias diurnal. Penglihatan mata ular berbentuk seperti ini biasanya tidak terlalu baik. Tapi, biasanya ia dilengkapi oleh organ lain untuk melengkapi kelemahan penglihatannya, yakni organ loreal pit. Organ ini punya kemampuan inframerah. Ular kobra jadi bisa peka terhadap pergerakan di hadapannya. Waduh, kamu kok salah lompat gitu? Jadi jatuh deh. Ah, tidak! Gawat! Ada ular lain di dekatmu. Itu si ular koros. Ini si lawan berat, Sob. Ia terkenal sebagai ular pemakan ular. Ih, serem. Kamu berada di daerahnya, Sob. Kalau kamu ular arboreal yang lebih banyak di atas pohon. Sedangkan si ular koros ular terestrial. Di permukaan tanah, ia jagonya. Weh, kamu berani juga ya. Malah galakan kamu. Otan jadi keingat sama saudaramu beberapa waktu lalu. Dia dimakan oleh si ular koros ini. Sudah, akhiri saja pergulatan itu, Sob. Sia-sia, nanti kamu malah celaka. Untung saja kamu tak balas diserangnya. Selamat. Mungkin si ular koros sedang kenyang. Otan lega, kamu selamat kali ini. Hei, jangan ke arah situ dong. Itu kan air. Nanti kamu tenggelam loh. Aduh, bisa-bisa copot nih jantung Otan. Deg-degan coy. Rupanya Otan agak meremehkan kamu. Ternyata kamu juga bisa berenang. Walaupun termasuk jenis ular pohon, tapi ia mampu berenang juga. Si ular pucuk mampu mengapung. Perlahan ia menggerakkan dan meliuk-liukkan tubuh untuk berenang. Ya, terus. Capailah tepian sana. Lucu ya cara berenangmu. Posisi kepalamu selalu di atas air. Takut basah kepalamu ya, Sob? Syukurlah, akhirnya kamu selamat sampai tepian sana. Untung saja tidak ada ikan buas yang menyambar saat kamu berenang tadi. Sekarang kamu sudah aman. Otan jadi teringat satu hal menarik tentang kamu. Kalau diperhatikan, ada yang menarik saat ia marah atau merasa terancam. Ya, benar. Corak tubuhnya akan berubah saat ia marah. Baik, kalau teman di rumah tidak percaya atau kurang memperhatikan tadi. Ini keadaan saat ular pucuk sedang damai, alias tak merasa terancam. Coraknya akan terlihat mulus seperti ini. Hijau mulus. Coba kalau ia merasa terancam, perhatikan. Tuh kan, corak tubuhnya berubah. Badannya akan sedikit menggembung dan memperlihatkan corak garis-garis putih dan hitam seperti ini. Jadi terlihat lebih sangar dan garang kan? Rupanya kecil-kecil begini kamu bisa beringas juga. Hebat juga kan Sobat Otan ini?